manfaatkan. Ustadz, bagaimana cara menasehati seorang yang percaya dengan batu cincin atau hal yang serupa memiliki kekuatan dan manfaat tertentu? Dia mengatakan bahwa seluruh yang diciptakan oleh Allah itu untuk dimanfaatkan, dan dia mengatakan bahwa itu tidak syirik karena dia menganggap semua manfaat dari batu cincin itu seperti terlindungi dan adalah atas izin Allah. Terima kasih Ustaz. Pertama, semua yang ada di muka bumi ini kita manfaatkan. Kalau seperti itu, khamr akan kita manfaatkan, babi akan kita manfaatkan. Apakah seperti itu? Tidak. Tidak setiap apa yang ada di muka bumi ini diizinkan sama Allah untuk dimanfaatkan. Ya. Ini sebuah pemahaman yang perlu diluruskan. Jadi yang ada di muka bumi ini sudah dibagi sama Allah. Ada yang halal, ada yang haram. Ya. Gunakan, manfaatkan yang halal, tinggalkan yang haram. Ini jawaban yang pertama. Tidak semua yang ada di muka bumi ini dihalalkan sama Allah. Ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Dan jimat termasuk yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang kedua, bahwa orang memakai cincin terus tambah ganteng, terus jadi dicintai sama cewek-cewek misalnya. Itu kan dengan izin Allah, Ustaz. Terus kenapa kalau dengan izin Allah? Apakah ketika itu atas izin Allah berarti Allah suka sama itu? Perlu diketahui bahwa izinnya Allah kepada sesuatu untuk terjadi ada dua jenis. Yang pertama, sesuatu itu terjadi dengan izin Allah dan Allah suka kepada hal itu. Yang kedua, sesuatu terjadi dengan izin Allah dan Allah tidak suka terhadap hal itu. Ini yang kadang-kadang orang tidak paham. Dipikirnya semua terjadi dengan izin Allah berarti Allah suka. Enggak. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi terjadi atas izin Allah, tapi ada yang dicintai sama Allah, ada yang tidak. Apa mungkin Allah mengizinkan sesuatu dan itu tidak dia cintai? Mungkin enggak? Sangat mungkin. Enggak usah kita bicara tentang Allah, yang Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kita saja. Apakah kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita sukai? Mungkin enggak? Mungkin. Contohnya, mungkin enggak kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai? Hah? Contohnya apa? Enggak mungkin. Subhanallah. Ngombe obat. Ngombe obat. Siapa yang hobinya minum obat? Angkat tangan. Tapi jenengan minum obat enggak? Minum, walaupun enggak suka. Tidak setiap yang kita kerjakan kita sukai. Kenapa jenengan tidak suka obat tapi minum? Karena menginginkan kesembuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan di muka bumi ini ada setan. Setan di muka bumi ini dengan kehendak Allah atau tidak? Kehendak Allah. Allah suka sama setan? Ya enggak suka lah. Tapi kenapa Allah ciptakan setan? Sebagai ujian. Itulah namanya hikmah. Sama kayak tadi kita minum obat. Kenapa ente mau minum obat padahal obat pahit? Karena kita ingin sesuatu yang manis di balik itu. Apa itu? Kesehatan. Ini jawaban yang kedua. Jadi tidak setiap yang diizinkan oleh Allah itu dicintai oleh Allah. Gampangnya sekarang sihir. Sihir itu terjadi dengan izin Allah atau tidak? Iya. Gak mungkin orang itu dukun atau tukang sihir bisa mencelaki seorang kalau tidak dengan izin Allah. Terus berarti kalau Allah mengizinkan orang itu celaka, sihir jadi boleh karena diizinkan sama Allah? Tidak. Kenapa Allah izinkan? Karena hikmah-hikmah yang lainnya, supaya dia mendekat kepada Allah, supaya rajin baca Quran, supaya beribadah dengan tekun kepada Allah. Itulah hikmah-hikmah di balik apa yang terjadi di muka bumi ini diantaranya.